Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara virtual. Baiklah, untuk pertemuan ketiga ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adakah yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Oke, untuk mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu menemukan pokok-pokok informasinya. Pokok-pokok isi sebuah teks dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utama di tiap-tiap paragraf di dalam teks. Jadi sebelum kalian menganalisis, kalian harus tahu dulu apa itu struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum berisi definisi umum tentang objek yang diobservasi dari klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Urutan tersebut juga menjadi dasar sistematika penulisan deskripsi tiap bagian. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian penjelasan detail mengenai objek atau bagiannya. Deskripsi yang baik disajikan mengikuti urutan di dalam pengklasifikasian. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Manfaat objek yang diobservasi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bagaimana kalian sudah paham mengenai struktur teks laporan yang barusan Ibu jelaskan? Jadi sekali lagi, struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum. Klasifikasi pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi seperti kata adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Cobalah kalian simak dan perhatikan contoh-contoh kalimat definisi berikut. 1. Paus merupakan satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. 3. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Berikutnya pengklasifikasian. Pengklasifikasian sebuah objek yang baik harus menyebutkan dasar pengklasifikasian dan jumlah keanggotaannya. Perhatikan contoh pengklasifikasian berikut ini. 1. Berdasarkan ada tidak adanya gigi, paus terbagi menjadi dua kategori, yaitu paus bergigi dan balin atau paus yang tidak bergigi. Bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang struktur teks laporan hasil observasi yang pertama? Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita bandingkan kedua contoh teks berikut. Contoh teks ke-1. Paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Mamalia laut bertubuh besar, cerdas dan hidup bebas di samudra. Cara bernapasnya juga istimewa. Kalau makhluk laut lain bernapas dengan insang, maka paus menggunakan paru-parunya. Berdasarkan ada tidak adanya giginya, paus terbagi menjadi dua kategori, yaitu paus bergigi dan balin atau paus yang tidak bergigi. Contoh teks kedua, sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu, sumber, menuju hilir, muara. Sungai konsekuen adalah sungai yang arah alirannya sesuai dengan kemiringan batuan. Sungai subsekuen sungai yang arah aliran airnya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai obsekuen merupakan anak sungai subsekuen yang arah alirannya berlawanan dengan kemiringan batuan. Cobalah kalian perhatikan, apakah ada perbedaannya? Oke, contoh teks pertama lebih lengkap karena mencantumkan definisi dan dasar pengklasifikasian paus, sedangkan contoh teks kedua hanya mencantumkan dasar pengklasifikasian sungai. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi yang kedua adalah deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian kalian akan menemukan banyak kalimat deskripsi atau penggambaran objek. Sedangkan struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Manfaat objek yang diobservasi tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Untuk lebih jelasnya silakan kalian pelajari di buku elektronik yang sudah Ibu sarekan sama kalian minggu yang lalu. Kemudian nanti kalian kerjakan tugasnya digecer sesuai dengan petunjuk soal, dan jangan lupa absen sesuai dengan jadwal daring.
Demikian pembelajaran untuk hari ini, insya Allah kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Tetap semangat dan tentunya jaga prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.